semuanya, kembali lagi ke podcastnya Kaki. Gimana kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja ya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjalani hari-harinya. Nah, balik lagi ke podcast yang udah ketiga bukan sih, Ci? Iya, bener-bener banget. Wah, udah ketiga aja nih. Jadi balik lagi ke mengikuti host yang paling kece, yaitu ada gue, Naomi. Dan aku JJ. Hai YouTube, hai Spotify. Wah, hari ini nih ngomong-ngomong, J, kita tuh bakal membicarakan tentang hal yang paling bisa dibilang penting ya, maksudnya hal yang paling aware gitu loh. Jadi kita bakal ngomongin tentang kesehatan mental. Bener banget kan, Nam. Kita bakal berbicara seputar mental health atau kesehatan mental yang sering banget nih di nomor 2 oleh kebanyakan orang karena mereka lebih mengutamakan kesehatan fisik dan tidak mengetahui sebenarnya kesehatan mental ini atau mental health ini sebenarnya penting banget. Dan selain menyebabkan gangguan mental nih, kesehatan mental ini juga dapat memberikan negatif kepada kesehatan fisik kita karena tidak diperhatikan. Jadi karena kesehatan mental kita rusak, fisik kita bakal terganggu, tersentuh, dan bakal juga down. Kayak gitu. Iya, terlihat banget ya sih sekarang ya, Kak. Iya, saran banget kalau misalkan orang misalkan tiba-tiba suka diam atau tiba-tiba suka nggak mau keluar kamar atau dia udah nggak ngobrol lagi sama temen gitu ya. Kalau sekarang kan chatting kan, dia udah nggak chatting lagi kayak ini kenapa nih gitu. Kita sebagai temennya harus aware gitu loh, kayak dia lagi nggak bener nih, lagi ada masalah nih gitu, kita harus peduli. Nah dari situ kan sebenarnya sekarang sih untuk remaja-remaja sekarang masih kayak orang udah mulai open minded lah orang sekarang, tapi masih aja tuh ada stigma yang beredar yang tentang kesehatan mental itu loh, Je, ya nggak sih? Oh iya, khususnya di Indonesia juga sih, menurut aku juga kayak kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih sering banget untuk menganggap kesehatan mental itu tabu dan kayak enggan untuk dibicarakan gitu. Nah, orang yang mengalami kesehatan mental atau gangguan mental ini tuh juga dianggap kayak kurang iman, terus hanya mencari perhatian, kayak caper gitu. Tidak, mental tuh nggak ada hubungannya sama iman kita sama untuk mencari perhatian buat apa. Mungkin mesti orang jadi kayak bilang dia caper, mungkin karena banyak orang di sana yang kayak melakukan kayak bilang di depresi biar kayak orang memperhatikan dia, kan sih, mungkin ada yang kayak gitu. Benar banget. Cuman ada juga banyak banget yang emang beneran gitu lah, mereka butuh bantuan dan bukan cuma dibilangin kurang doa, kurang ke gereja, kurang sholat. Bener banget. Karena banyak banget kasus orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya sebenarnya masih muda gitu, kayak gara-gara depresi gitu. Ini nih ada nih siapa tuh? Artis Korea itu kan udah gak asing banget kan, Je? Iya, benar-benar banget. Gara-gara judgment dari K-Nets-nya gitu. Nah, ini adalah salah satu artis cantik dari salah satu member girl group Korea, nama Choi Jinri atau alias Sulli. Oh iya. Tahu. Itu ngehits banget dan nge-boom banget sih pada zamannya, Kak. Iya, bener banget. Jadi Sulli ini ditemukan sudah bunuh diri karena depresi juga, dan kalian kalau misalnya belum tahu siapa sih nih Sulli ini, kita udah membahas ini, jadi sudah masuk pembahasan kayak tentang kejadiannya dia. Jadi Sulli ini merupakan salah satu personel girl band yang diluncurkan oleh SM Entertainment di Korea. Jadi dia ini meninggal karena gantung diri di apartemennya, dan juga aksinya itu dipicu karena depresi, hujatan dari negatif yang diterima di media sosial oleh netizen. Netizen emang pedes ya kalau ngomong ya. Bener banget, kayak misal aku ngepost sesuatu nih gini, misalnya aku sebagai pengguna Instagram gitu, ngepost postingan yang sebenarnya baju kita sudah rapi, baju kita sudah tertutup dan sopan gitu, tapi ada
ada hal yang mungkin netizen tuh kayak keganggu gitu. Itu tangan gede banget sih, itu paha gede banget, itu tolong pipi gede banget. Ah, untungnya kita nih sebagai wanita-wanita kuat kayak, "Oh, ya udah, ya udah," gitu. Bener gak Ya sih, udah, Kak? iya kan, kalau kita kan wanita-wanita yang udah kayak tembok gitu kan, muka tembok. Jadi kita kayak ya udah lah ya gitu. Mesti kayak Mental biar baja aja, gak sih, Kak? biar aja. Cuma kan di luar sana Bener. nggak semuanya orang mental baja. Iya, betul. Suli ini Mm-mm. dia meninggal itu gara-gara itu, dia setahu aku tuh dia emang kalau ngepost tuh suka pakai tank top, suka pakai Iya. bag gitu ya, nggak apa-apa, itu dia cantik, dia badannya bagus sih, nggak apa-apa dong. Cuma emang kalau setahu aku di Korea tuh emang kalau pakai bagian yang buka-buka gitu masih belum bisa diterima. Jadi kayak ini orang kayak ngapain sih gitu, apa aduh apa cari perhatian banget gitu. Padahal mah enggak ya, Kak? Enggak, padahal dia mengekspresikan dirinya sendiri, ya nggak sih? Namanya juga Menurut media. aku sih dia kayak sebenarnya dia tuh kalau dari apa ya, hal-hal yang dilakuin itu sebenarnya kayak kelihatan banget dia orang yang baik gitu. Betul, betul banget. Dan dia itu emang setahu aku emang sebelum dia melakukan aksinya dia pernah bilang di talk show gitu, kalau misalkan dia punya gangguan mental, jadi dia emang lagi berjuang untuk kayak penyembuhan gitu loh. Kayak dia sebenarnya udah melakukan penyembuhan, cuma ya emang nggak Down bisa lagi disalahkan. Dan emang kalau kita lihat ya di postingannya gitu kok, pasti aja sih sekarang kalau misalnya kalian mau lihat Instagramnya, itu dia tuh masih apa kalau nge-post foto tuh yang senyum, yang post makanan, terus pose gitu, yang cantik, oke cantik lah gitu. Kayak dia lihat kondisi ceria aja ngejalanin hidupnya, karirnya. Cuma taunya di hidupan nyata semuanya sebenarnya dia merasa sakit. putus asa dan kesepian, sedih ya. Benar banget. Nah, ini maka dari itu nih alasan mengapa mental health itu penting. Betul. Mau tahu nggak, Kak? Mau dong, biar pendengar-pendengar kita biar lebih aware gitu loh tentang mental health. Bener banget. Jadi tuh katanya menurut aku atau menurut apa yang aku cari gitu, mental health itu tuh dapat menurunkan risiko gangguan kecemasan. Kayak misalnya apa sih masa gangguan kecemasan itu? Jadi kalau misalnya kita menghadapi suatu kondisi atau suatu objek, kita tuh bisa cemas. Kayak contohnya nih, kita lagi mau ulangan nasional gitu. Misalnya, terus kita takut, cemas untuk dapat nilai yang jelek, kita lupa untuk jawabnya gimana, itu cemas kayak gitu. Jadi kita nggak usah cemas gak sih? Kayak nggak usah cemas gak sih? Kayak udah santai aja. Iya. Take a deep breath, udah nggak apa-apa. Oh bener banget. Maka itu positif gitu. Ya, betul banget kan Naomi. Terus, nah karena itu alasan mental health penting itu juga karena dapat menjaga suasana hati kita tuh tetap ceria, tetap keep smile. Kalau kata siapa tuh Cesar ya, keep smile. harus banget tetap ceria, tetap bahagia, gembira, karena kadang suasana hati akan menjadi korbannya guys. Kalau misalnya kalau kita kena gangguan mental tuh suasana hati akan menjadi korbannya. Nah, jadi kalau menurut aku dan apa yang aku cari itu tuh ada beberapa gangguan mental yang dapat menyebabkan apa ya, suasana hati itu jadi nggak nentu. Contohnya bipolar, sering banget sih kakak dengar bipolar. Ya, bipolar, tahu. Sedih banget, maksudnya ya beberapa kepribadian gitu. Terus ada juga distimia yang merupakan jenis lain dari depresi. Terus ada juga gangguan depresi mayor hingga gangguan kepribadian kayak gitu. Menurut kakak nih, ada apa lagi nih? Kan nih tadi udah kenapa mental health penting itu kayak menurut biar nggak usah cemas, terus tetap hatinya ceria, dan juga itu sih meningkatkan kesejahteraan gitu loh guys. Jadi gimana sih meningkatkan kesejahteraan? Jadi misalkan kesehatan mental yang baik itu berarti kita memenuhi kebutuhan kita, misalkan kita suka olahraga, kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, terus kita punya kesehatan yang fisik yang baik, dan juga pendidikan yang baik ya. Dan itu kan merupakan salah satu faktor-faktor yang misalkan kita gagal gitu. Ya pasti kita juga bakal down, kayak kita peduli gitu loh, kayak melakukan hal ini ya udah kita pasti menjalankan hidup baik-baik aja, ya nggak sih? Bener banget Kak. Uang lancar ya pasti kita senang. Kalau nilai bagus kita senangnya nggak sih, ya nggak sih? Betul sekali. Aduh, setuju banget deh. Di dalam kita ada sakit, kan pasti kita juga
kena di luarnya gitu loh. Gue juga dengar katanya kalau orang udah ada tekanan mental, dia punya resiko lebih tinggi meninggal karena kanker. Karena kanker. Serius karena kanker, Kak? Oh my god. Serius, mungkin orang bilang nggak ada hubungannya. Gimana ya? Maksudnya kan kita mental health kita nih, gangguan kita, kejiwaan kita terganggu, bisa menyebabkan kanker. Dampaknya banyak banget berarti ya, Kak? Aduh. Iya, dampaknya banyak banget. Dan ya karena mungkin karena cara mereka coping kali ya. Mungkin mereka melakukan rokok atau dia minum. Ya, bener juga terus sih. Makanan yang nggak sehat-sehat, mungkin itu salah satu faktor yang nggak sih. Tapi ya, Jek, kan tadi kita udah ngomongin nih. Apa udah melakukannya biar nggak cara mencegahnya, alasannya, bla 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 di stigma Indonesia. Tapi sebenarnya tahu gak sih mental illness itu apa sih sebenarnya? Apa sih? Oke. Jadi menurut aku nih, mental illness itu umumnya sering kita dengarkan itu gangguan kejiwaan sebutannya ya. Jadi itu merupakan gangguan mental, lalu ada perilaku dan juga emosional yang pastinya banget menyulitkan si penderitanya untuk melakukan aktivitas. Namun mental illness ini juga jauh lebih luas dari sekedar, maaf nih, ini sering banget terjadi nih yang kita dikata-katain apa gimana, kata gila, depresi, ataupun bipolar. Ya bukan gila doang guys, ya banyak tau gak sih mental illness bukan cuma kayak gila lu gitu. Ya banyak banget. Jadi nah biar para pendengar kita tahu, biar tahu kalau mental illness cuma bukan gila doang, ini bakal disebutin nih apa aja sih, Jek? Oke. Jadi sebenarnya mental illness itu dari data itu sebenarnya ada lebih dari 200 mental illness kalau nggak salah, mental illness yang dialami seseorang. Namun beberapa di antara itu cukup sering terjadi ya, kayak mungkin sering terjadi di lingkungan kita atau mungkin kita sendiri bisa jadi. Jadi yang pertama itu ada gangguan kecemasan. Sering dengar gak sih gangguan kecemasan gitu, Kak? Tahu anxiety bukan sih? Ya benar banget. Kayak kadang dia takut terhadap objek ya, kayak tadi sempat aku bilang, dia takut terhadap objek atau suatu situasi, kayak lebih seringnya mungkin ada beberapa orang yang takut untuk kayak keramaian. Dia takut keramaian, takut kesepian juga ada gitu loh. Aku ya, apalagi kalau di SMA gitu, makanya di SMP gitu kan teman kita banyak banget kan yang mungkin suka menyendiri atau mungkin dia nggak punya teman gitu. Mungkin dia kayak menyendiri karena dia takut, dia cemas gitu loh, kayak dia bakal mikir kayak yang enggak gitu loh, jadi benar gitu ya nggak sih. Kadang sudah negatif thinking duluan, tapi sebenarnya kita nggak tahu ya sebenarnya mereka apa yang mereka rasain. Karena itu juga tuh, misalnya karena gangguan kecemasan itu kita takut untuk bertemu dengan orang, karena saking takutnya kita bisa menyebabkan depresi. Itu mungkin juga sering terjadi di kita yang sering banyak tugas mungkin, karena saking banyaknya numpuknya tugas. Aku salah satunya sih, Kak. Jadi kayak harus mana duluan yang harus gue kerjain, tugas biologi dulu kah, tugas prakarya dulu kah, atau yang mana, jadi bisa juga menyebabkan depresi gitu. Betul banget gak sih, kayak depresi ini tuh serius banget, kayak benar-benar serius banget. Misalkan benar banget. Ada cewek, ada perempuan gitu, siswa gitu. Dia aktif, dia misalkan ketua eskul ini, dia udah misalnya eskul futsal gitu, dia suka main bola, suka futsal gitu. Tiba-tiba karena dia ada kayak sesuatu yang membuat dia sedih, yang berkelanjutan, dia jadi kayak nggak menarik lagi, nggak mau gitu, nggak mau lagi, kayak udah nggak tertarik gitu apa yang mereka suka gitu loh. Jadi itu depresi gitu. Bener banget. Nah, menurut kakak ada apa lagi nih? Aku kan tadi udah 2 nih, gangguan kecemasan sama depresi. Kalau dari kakak ada apa nih? Oh ini sih ngomong-ngomong remaja, anak-anak juga ada sih kayak mental illness itu, namanya ADHD atau bisa dibilang Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi jenis mental illness ini dia tuh paling banyak terjadi pada anak-anak karena bisa berlanjut hingga mereka dewasa. Jadi kalau ADHD ini setahu aku ya, karena banyak gitu ya remaja-remaja yang mengalami ini, jadi mereka harus mengonsumsi obat, harus kayak psikolog bolak-balik. Jadi itu melakukan kayak hiperaktif gitu loh, nggak bisa diam, terus kayak cerita fokus sih itu doang sih, kayak kesulitan untuk fokus gitu loh, untuk melakukan satu hal gitu loh. Nanti kan kayak
nggak bisa fokus gitu, jadi kayak dia Susah ya terganggu. berarti untuk fokus satu hal gitu. Kayak bisa juga terdampak kalau misalnya lagi ujian loh. Susah Iya, fokus iya. gitu. Harus Iya, iya, memikirkan iya. hal-hal yang lain. Ada namanya gangguan stres pasca trauma. Pernah dengar gak sih Kak? Oh, Jadi tuh tahu, katanya tahu, tuh tahu, tahu. Oh, gangguan ini tuh sering banget terjadi setelah seseorang itu mengalami peristiwa yang traumatis atau kayak bisa jadi takut, jadi dampak setelahnya gitu. Seperti contohnya pelecehan. Terus perang tuh kayak tentara-tentara gitu. Terus ada bencana alam. Bencana alam itu kayak ya mungkin ya bisa menyebabkan apa ya trauma bagi mereka ya, korban-korbannya itu. tahu. Terus ada juga kecelakaan serius. Nah ini kan gimana ya Kak? Maksudnya katanya itu bisa dalam waktu yang lama. Misalnya kita 2010 nih mengalaminya. Nanti 2023 muncul lagi perasaan kita gangguan stres itu karena trauma itu. Benar. Dan aku juga sih kan nih gara-gara apa namanya, gara-gara karena di rumah aja nih, jadi kan gue nonton banyak series nih, kayak seasonal gitu film. Makanya gue lagi nonton Grey's Anatomy. Oh, tahu. Iya. Kalian kalau nggak tahu Grey's Anatomy, dia tuh kayak dari American series gitu, gitu ceritakan tentang dokter-dokter gitulah. Nah, di sini tuh ada satu episode, ada salah satu arc gitu, bilang ada salah satu karakter yang tadinya tuh dulunya dia tentara, dia dokter tentara, dan juga dia dulu perang di Irak. Nah, karena dulu dia melakukan perang di Irak itu, nah dia pas pulang ke Amerika itu apa namanya, sering ke trigger, nanti nggak sih, sering terpicu gitu kan. Tau nggak sih kalau di Amerika gitu kan suka ada yang kipas dia di atas itu kayak tempat tidur, tau gak? Yang iya. Nah itu dia pas di scene itu dia lagi tidur, tapi dia lihat ke atas gitu, pas lihat itunya muter, dia langsung ke trigger gitu, langsung kayak hanya karena hal kecil gitu. Iya, karena dijelasin kalau kipas itu kan kayak helikopter ya, kayak ya, baling-baling benar yang di atas baling-baling itu. Iya. Nah itu dia ketrigger gara-gara kalau misalnya ada helikopter itu pasti mendarat atau lagi udah datang gitu, pasti mau perang atau kayak ada serangan gitu dari musuhnya, jadi dia ketrigger gitu loh, kayak aduh serem dan banget jangan sih disepelekan, jangan disepelekan. Betul sekali. Nah, cara lain karena di sini juga ada di sini apa tuh? Ini bilang apa pas ada scene dia karena ketrigger itu, karena kan kayak mimpi buruk kan, itu kayak mimpi buruk. Dia kayak pasangannya tuh dicekek gitu, tapi dia masih keadaan tidur, ngerti nggak? Karena saking stresnya ya Kak. Ya, serem banget. Jadi maka dari itu nih, ya penting banget kan, makanya kita bahasin tuh, kalian nggak salah mencet video ini, Spotify ini nggak salah banget, karena salah paham mengenai kesehatan mental itu banyak banget salah pahamannya. Nah yang sering terjadi itu diantaranya adalah penderita gangguan kesehatan mental ini, mereka menganggap bahwa mereka yang menderita itu orang yang lemah, orang yang dapat dicaci maki, orang yang dapat dilontarkan kata-kata negatif, seperti Suli, kayak yang tadi kakak sebutin itu Suli. Dia tuh merasa bahwa karena dia punya penyakit itu, dia dapat gampang banget ibu untuk ngata-ngatain kayak gitu. Nah, banyak juga yang ngira bahwa masalah kesehatan mental ini tuh merupakan penyakit yang bersifat permanen. Kayak selamanya dia bakal sakit begini, padahal enggak. Kalau misalnya ada faktor dari luar dan faktor dari diri sendiri, kayak dorongan, semangat, dia bisa banget untuk sembuh. Bener gak sih Kak? Betul banget, apalagi kalau ada kayak terapi itu bisa lah, semuanya bisa disembuhkan. Tapi harus ada dukungan ya guys. Itu bukan cari perhatian Kak, mereka tuh butuh dukungan. Gitu. Kita butuh dukungan. Dan kita juga tidak boleh memanfaatkan hal ini kayak penyakit tuh jadi buat hal yang biar viral gitu. Hello. Jangan. Banget. Iya. Nah, dengar ini nggak sih self-diagnose itu? Oh, yang ini ya, yang kayak mengatakan bahwa gue sakit ini nih kayaknya, padahal mereka enggak. Iya, mereka cuma lihat di internet kayak depression test, anxiety test, dia ikut-ikut, oh gini gue lihat dari tes ini gue depresi. Padahal enggak. Itu berarti kayak menggebu-gebu dan lebih-lebihkan ya kayaknya kayak itu. Aduh. Ya betul banget, dan nggak banget deh. Maksudnya kalau emang secara pribadi merasa kalau emang nggak bener, nggak usah mengandalkan di internet.
langsung aja ke profesionalnya nggak sih? Setuju banget sama Kakak sih, kayak jangan mengandalkan di Google aja, kadang masih salah nih informasi-informasinya. Jadi jangan terlalu percaya di sama Google gitu. Tanya sama Brandly aja kayaknya. Iya. Duh, salah dong. aduh salah itu lebih salah kayaknya. Itu jawaban Siapa nih yang lagi begini-begini pasti ngeceknya di Brandly. Aduh, Entar kita ketahuan deh. depresi gini, aku depresi gak ya? Ntar pada jawab depresi kak. Bener. Maaf kalau salah, udah bikin depresi tuh. Maaf kalau salah. Bikin depresi gak sih kayak kata-kata kayak di bawah Brandly itu kadang. Oh iya itu jangan, makanya guys langsung ke Jangan. profesionalnya aja biar kalian didiagnosa sama mereka dan bisa Iya. menangani dengan baik. Betul Je? Betul banget, betul. Nih aku mau nanya nih. Apa deh? Menurut kakak nih permasalahan yang sering kita yang ada di sekitar kita yang bisa ganggu kesehatan mental kita apa aja sih kak? Ada satu sih yang buat apalagi para remaja nih yang lagi cinta nih. Nih. Gagal move on. Aduh. Apa ini? Pernah banget. Tapi ya gagal move on ini kan sebenarnya kata orang kan identik dengan patah hati atau putus cinta ya. Padahal sebenarnya gagal move on ini tuh nggak melulu soal tentang cinta. Kayak contohnya nih aku baru aja nonton kayak K-drama judulnya tuh Youth of Me, yang main tuh yang 18 Again itu yang Mas Kunang-Kunang kalau misal kalian tahu tuh. Oh iya, Mas Kunang-Kunang. Mas Kunang-Kunang. Aduh, itu dia datang banget. Aduh, aku nonton Youth of Me gitu kan kak. Terus aku tuh merasa kayak sebenarnya aku nggak terlalu suka bukan nggak terlalu suka ya, kayak nggak terlalu ngeliatin tentang dia sih gitu kan. Pas aku nonton itu kayak kebayang-bayang terus tuh si Mas Kunang-Kunang gitu kan. Aduh kok ganteng banget, anak saya tuh daddy-able banget. Aduh aku juga gitu deh. Aku lagi nonton ini, aku habis nonton anime gitu kan. Sedih namanya kalau nggak salah ya Banana Fish. Aduh, saya kalau di luar sana ada yang nonton. Aku sampai sekarang belum bisa move on karena sedih banget. Tuh, jadi tuh gagal move on tuh jangan selalu lu bisa move on nggak? Itu bukan karena cinta, itu bisa aja dengan novel, bisa aja dengan film, kayak kata tuh anime. Iya, aduh, banyak deh pokoknya, banyak banget. Lagi ini ya sih gagal move on dari toxic relationship. Aduh. Jadi toxic relationship udah pasti namanya toxic ya. Toxic itu bukan hal yang baik. Jadi kayak hubungan asmara yang tidak sehat. Sebenarnya yang nggak sehat itu gimana sih? Jadi nggak sehatnya itu berarti ada salah satu pihak yang lebih dirugikan, baik secara psikologis atau kayak emosional, bahkan fisik dan juga material. Oh my god. Terus ciri-cirinya toxic relationship itu kayak gimana kak? Sebenarnya toxic relationship itu ya karena ada orangnya yang toxic ya. Maksudnya nggak cuma selalu cowoknya ya, cuman kebanyakan. Canda cowok, enggak. Canda. Cewek juga ada yang toxic loh. Cewek juga ada yang toxic. Karena kan cewek kan suka yang kayak cemburu banget, kayak aduh pacar aku berlebihan ya. Ceweknya kayak aduh itu tuh yang cemburu yang terlalu berlebihan tuh udah. Bener. Komunikasinya tuh udah hancur. Aduh. Kayak gini loh, udah kayak musuhan, saling nyindir. Saling nyindir. Kayak musuh-musuhan bener ya, musuhan sih kan kalau kayak gitu nyindir. Ya, makanya saya toxic juga karena orang yang saya toxic, manipulasi, gaslighting, aduh banyak deh kayak. Jadi tiba-tiba di depan ngomongnya gini, aku sayang kamu jangan tinggalin aku. Di belakang. Aku kan. Di belakang. Dia ngomong aku sayang kamunya ke orang lain, padahal gitu. Aduh. Nah, makanya itu tuh penting banget nih. Jadi banyak banget yang bisa kita lakuin kalau misalnya kita berada di lingkup atau hubungan yang toxic atau toxic relationship ini. Yang pertama itu niat berubah ya, pasti kita harus memiliki membawa hubungan ke arah yang lebih baik gitu kan. Terus ada juga saling introspeksi diri, bener gak sih kak? Introspeksi diri itu betul banget. Dan introspeksi sendirinya salah satunya apa kalau kita ada di toxic relationship apa? Tinggalkan. Betul, tinggalkan. Coba langsung aja deh tinggalin. Kalau misalnya belum menemukan titik terang nih dari pasangan, udah berpisah adalah jalan yang terbaik. Pergi, sudah tinggalkan. Biarin aja dia mau bilang,
habis kamu putus, aku mau bunuh diri, aku mau mengakhiri hidup aku. Iya udah silakan, hati-hati aja gitu. Kayak udahlah, kayak take care of yourself gitu loh, kayak nggak usah stay sama orang yang bikin mental lo rusak gitu. Bener. Karena kita tuh berharga dan layak banget untuk mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari dia. Karena nggak cuma dia aja guys. Betul. Oke deh. Terus habis apa lagi sih? Kan tadi udah ngomongin toxic relationship. Terus apa lagi? Ada overthinking kalau nggak salah. Mungkin overthinking juga bisa deh Kak, kayak menyebabkan apa ya, mental health kita terganggu. Kadang overthinking, terus ada apa, bullying gak sih Kak? Bullying nih sering banget terjadi. Itu kan kayak bullying kali ya, bullying tuh nggak banget. Gimana sih J, pernah mengalami, bukan mengalami, mesti pernah lihat gak sih kayak? Aku pernah, aku waktu itu kan di SMP, aku punya teman aku itu kayak baru masuk di kelas 7, tapi dia di pertengahan semester itu loh Kak. Terus dia kayak memang orangnya ini mungkin ada kesehatan tapi keganggu gitu loh Kak. Jadi bener banget kayak kata kakak tuh anxiety gitu, dia nggak bisa, susah untuk berbicara dengan orang, susah untuk bersosialisasi dengan orang. Nah karena pada saat itu tuh aku jadi seorang ketua kelas waktu di kelas 7 itu tuh akan ngebantu dia. Tapi saat aku ngebantu dia itu banyak orang di sekitar dia yang kayak mereka lebih hebat daripada dia, mereka nindas dia ngomong bahwa ih lo kok gini aja nggak bisa sih, lo kalau kayak gini aja sih kayak susah, masa gini aja nggak ngerti. Saking dia kurangnya, dia tidak mengerti apa itu Instagram. Oh my God. Nah tapi kalau kayak gitu bukan dengan cara kita menindas dia gitu, bukan. Tapi aku ngenalin gitu, Instagram itu tuh seperti ini, nanti kamu bisa dapat informasi, berteman dengan seseorang gitu. Dan akhirnya dia sekarang punya Instagram loh Kak, gitu kan. Oh my God. Tapi sebelumnya kasihan banget, jadi perjalanan dia tuh jauh banget, susah gitu, sulit. Instagram aja gak ngerti, handphone aja begini. Udah gak cocok banget sekolah di sini. Dan saking parahnya, ada yang ngomong tuh kayak gini Kak, dari luar gitu, dia ngomong, udah kenapa harus masuk ke sekolah umum, kenapa nggak masuk ke SLB aja? Itu kan bisa menyakiti orang ya, gimana ya? Gue dengernya. Iya kan, untungnya akhirnya disitu aku nguatin kan, jadi lu bisa, bukan karena mereka lu lemah gitu, lu nggak harus lemah gitu, lu harus kuat kayak gitu. Kan sedih banget dikatain kayak gitu. Maksudnya bullying itu buat kena masalah psikologis tuh udah berdampak banget. Bener. Dan akhirnya sekarang dia menjadi orang yang ini loh Kak, aktif. Dia jadi orang yang bisa berpendapat ke sebenarnya. Bukan dulu, jadi ya. Bukan dia dong, jadi buat aku. Oh iya. Mau berusaha gitu. Kalau nggak ada, lo kan mungkin dia terlalu menghayati banget kata-kata orang. Iya, bisa jadi sih Kak. Oh tapi emang kasihan sih Kak kayak gitu. Maksudnya sampai dibilang kenapa lu gak masuk SLB aja gitu loh. Itu kan sedih banget ya Kak. Ini timbullah insecurity. Aduh, insecurity. Lo sendiri gimana J? Pernah ngerasain gak sih insecurity? Ya kayak tadi aku bilang sih, ngepost sesuatu gitu kan. Tapi tiba-tiba aku lagi nge-scroll home Instagram gitu tuh. Terus kok dia cakep, kok dia lebih kurus dari aku, kok dia lebih glowing gitu. Insecure gak sih kayak gitu? Emang sih, secara mental dulu gue emang gitu, suka insecure, kayak ngeliat temen-temen gue, aduh cantik banget dia bisa pakai baju ini, bisa pakai baju itu, gue kayak aduh, pokoknya selalu menginjak-injak diri sendiri lah, ngerti gak sih? Bener banget nih Kak. Aduh, makanya ini nih kayak banyak banget melawan ketakutan dan rasa ketidakpercaya diri. Menurut apa jadi? Ini sih nggak usah pedulin aja orang-orang, kayak udah biarin aja. Gue cantik gitu. Love yourself guys, love yourself, it's important. Iya biarin aja, lo mau kata-kata orang gimana, terserah lah, kayak lo masih ada waktunya buat ngurusin gue gitu. Betul sekali. Nah, ada nggak sih Kak menurut Kakak nih strategi yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan mental? Strategi. Mungkin lo dulu deh, Ci. Gimana? Oke. Kalau menurut aku itu, yang pertama tuh luangkan waktu untuk merenungkan diri itu penting ya guys. Terus ada lupakan emosi dengan menulis jurnal gitu, kayak Dear Diary gitu. Itu iya. Kalau kayak gitu, bener kan Kak? Betul banget, itu sangat membantu.
Kita tulis Terus gitu. ada, ya tulis tuh hari ini habis ngapain aja. Terus kita bisa merefleksikan diri kayak gitu kan. Oh, Yang penting juga tuh kita harus tahu batasan kapan kamu butuh rehat. Kalau kalian lelah, istirahat, jangan dipaksain. Kayak gitu. ada lagi yang paling penting kita harus punya support system. Kita harus punya orang-orang yang mau mendukung kita dan melakukan apa aja tanpa ngejudge gitu loh. Misalnya ikut lomba gitu. Kan mungkin kita kalau nggak teman atau ngapain support system kayak ngapain sih lo ikut lomba, ngapain sih kayak gede banget gitu. Kalau punya teman kayak lo bisa, lo pasti bisa, lo keren. Bener banget. Udah apa lagi nih Kak? Menjauhkan hal yang bisa mengganggu kesehatan mental. Jadi kayak ya kalau emang lagi capek banget keadaan mental lo, nggak kayak misalnya buka HP gitu ya, buka HP kayak lihat Instagram kayak tadi, misalnya lihat cewek-cewek cantik, terus kayak tutup aja, atau nggak dilihat, atau nggak usah buka HP sama sekali, istirahat dari sosial media, do your thing queen, so do anything you want, kayak masak, berdandan, mana kayak pokoknya bikin self healing lah, nggak usah. Benar banget. Kalau pressure ya dari media sosial, dari HP, terlalu menekan diri sendiri, udah matiin aja handphonenya, lu buang kayak gimana? Ini udah bener-bener ada di ujung kita nih, udah mau di ujung-ujung nih. Iya, udah di ujung banget sih nih, karena kita udah sampai strategi nih buat kalian yang dengar kita ngasih pesan nih. Kalau bisa dengar nih kalau kata Soyeji, it's okay not to be okay. Karena sedih itu nggak apa-apa, kewalahan karena banyak beban, capek dengan ketidakpastian, sering cemas, apapun yang kamu rasakan itu wajar, karena semua rasa butuh dirasa, dan biarkan diri kamu merasakannya. It will pass and things will get better. Dan kalian jangan terlalu overthink kalau misalkan membayangkan hal yang nggak akan terjadi. Jadi kalian jangan misalkan, aduh gue kalau ngelakuin ini ntar nilai gue jelek. Don't think, kayak udah positif aja kan, nggak usah kayak bilang yang membayangkan yang enggak gitu loh, kayak bener-bener kejadian. Karena itu jauh dari kita. Dan juga misalkan di Instagram, misalnya kalau kita lihat following gitu ya, kayak di unfollow orang nggak masalah, nggak berdampak kok. Jadi no problemo. Ya kayak chin up, udah kita, yang penting kita buat suasana hati kita lebih ceria dan untuk menjaga kesehatan mental kita. Betul sekali, setuju banget aku makan Naomi ini. Kayaknya dari akhir gak sih, J? Oke guys, sayang banget udah bener-bener di penghujung acara, udah di ujung tanduk. Makasih banget buat kalian semua yang sudah menonton, sudah mendengarkan podcast kita ini. Semoga kalian sehat terus dan jangan lupa untuk peduli dengan diri kalian sendiri dan semangat kalau misalnya kalian lagi sedih, gak boleh sedih. Boleh sedih ya guys? Gak boleh sedih. Bentar dulu. Jangan lupa untuk terus pantengin Instagramnya Taki Talks dan juga untuk follow Spotify dan juga subscribe ke YouTube-nya Taki Talks. Betul sekali, dan ya sedih banget ini udah menjadi akhir dari pembicaraan kita pada hari ini. Aku Jessie Jasmine alias JJ pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga Maria Jaya Naomi atau Naomi pamit undur diri. Bye semua.